Saya Hairunisa, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2142627300232. Pada hari ini, Senin 13 September 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran yang bertempat di SMPN 4 Gunung Timang dalam rangka uji kinerja sebagai bagian dari uji kompetensi mahasiswa PPG. Mohon doa restu dan dukungan agar kegiatan yang saya laksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berkumpul belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk giliran hari ini yang membaca doa melaksanakan ya. Ibu persilakan untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Hadir semua? Hadir ya. Dari orang hadir semua. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hujan, lalu ibu mengingatkan kepada kalian, walaupun kita telah tatap muka terbatas ya, kalian harus tetap mematuhi protokol COVID-19, menggunakan masker saat pembelajaran, lalu menggunakan hand sanitizer saat masuk ruangan ya. Mungkin bertanya, apakah kalian sudah sarapan? Ya. Sehat semua? Semangat? Ya. Ya, hari ini kita belajar bab 2, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ada yang ingat materi sebelumnya yang telah kita pelajari? Saya Bu, Ya. pada pelajaran sebelumnya kita belajar materi uji dekat dengan alat yang sangat indah namanya. Ya, benar sekali. Coba kalian ingat kembali, apa contoh perilaku beriman kepada Allah? Ada yang bisa? Kevina? Ya, tidak boleh berbohong. Ada lagi? Ya? Saya tidak berbohong, berarti kita harus jujur merupakan bentuk keimanan kepada Allah karena Allah melihat sesuai dengan nama Allah yang baiknya yaitu Al-Basir.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas yang Saudara Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bakal bersaksi di sidang korupsi bantuan sosial untuk keluarga terdampak COVID-19. Juliari saat ini masih tersangka dan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari Peter Batubara Menteri Sosial saat korupsi bantuan sosial untuk keluarga terdampak COVID-19 terjadi dihadirkan jaksa untuk kedua terdakwa. Terdakwa yang sidang adalah Direktur Utama Tiga Pilar Agro Utama Ardia Iskandar dan Komisioner Arif Bidabuke. Juliari yang menjadi Menteri Sosial juga menerima suap dari setiap barang bantuan pemerintah untuk keluarga terdampak COVID-19. Juliari Batubara, Menteri Sosial saat kejadian korupsi bantuan sosial COVID-19 terungkap ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyerahkan diri. Juliari menyerahkan diri pada tanggal 5 Desember setelah sejumlah orang baik swasta maupun dari Kementerian Sosial ditangkap di KPK. Dari penangkapan disita uang tunai sejumlah 14,5 miliar rupiah yang diduga sebagai suap untuk Juliari. Lengkapnya dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ada rekan kami Agustia Cynthia. Agustia, apakah hingga siang hari ini Juliari telah memberikan kesaksian untuk kedua terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi? Oke, hingga saat ini masih ada dua saksi lainnya. Ini Juliari menjadi salah satu dari 3 saksi yang akan bersaksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terdakwa Harifan Sidabuke dan juga Ardia Iskandar terkait dengan dugaan kasus korupsi dana ataupun dari kasus korupsi bantuan sosial dari penanganan COVID-19 di kawasan Jabodetabek. Hari ini Juliari Batubara mantan Menteri Sosial akan diperiksa sebagai saksi melalui virtual atau secara virtual melalui sambungan Zoom begitu, meskipun hanya melalui virtual, tapi ini akan menjadi kali pertamanya Juliari Batubara mantan Menteri Sosial akan bersaksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ini akan menjadi ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena di sini kaitannya adalah dalam kasus dugaan korupsi dari bantuan sosial ataupun bansos COVID-19 di kawasan Jabodetabek ini. Juliari Batubara diduga menjadi pihak penerima suap sebesar 3,2 miliar rupiah dari 2 terdakwa yang merupakan pihak swasta, yakni Harifan Sidabuke dan juga Ardia Iskandar. Dari 2 terdakwa yang sedang digabung hari ini, Juliari Batubara ini diduga menerima suap, dan Harifan Sidabuke dan juga Ardia Iskandar ini dua-duanya didakwa sebagai pemberi suap terhadap Juliari Batubara. Dalam pembacaan dakwaan terhadap Harifan Sidabuke dan juga Ardia Iskandar pada 24 Februari yang lalu, ini disebutkan bahwa Harifan Sidabuke ini menyuap Juliari Batubara sebesar 1,28 miliar rupiah, dan juga Ardia Iskandar ini juga terus menyuap Juliari Batubara sebesar 1,95 miliar rupiah. Jadi dari total. Nah, dari video yang kalian saksikan ini, menurut kalian apa masalah yang ada di dalam video ini? Saya Ya, korupsi bansos COVID-19. ya benar, korupsi bansos COVID-19. Lalu siapa lagi yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Pejabat yang tidak amanah dan jujur. Pejabat yang Tidak amanah dan jujur. ya tidak amanah dan tidak jujur. Nah, di sini ada kasus korupsi bantuan sosial. Benar sekali kata Nora Sama bahwa perilaku ini merupakan perilaku tidak jujur dan tidak amanah. Karena kalian simak video pembelajaran ini ya, ini merupakan materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Silakan kalian simak video ini. Di sini ada materi yang telah Ibu ucapkan, disimak untuk bahan diskusi kalian nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan video kali ini pelajaran pendidikan agama Islam yang diikuti kelas 7 bab 2 tenang, kejujuran, amanah dan istiqomah.
Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar, yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Nikmat perilaku jujur. Yang pertama, kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kita mendapatkan iman. Dan yang ketiga, kita mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik pada sesama. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak dapat menjaga amanah adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 20 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Hal ini dapat kita lihat seperti kewajiban kita, yaitu sholat. Kalau kita mengetahui kewajiban kita yaitu sholat, kita harus melaksanakannya. Ini merupakan bentuk amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita janganlah mengkhianati Allah dan juga Rasul-Nya. Setelah kalian menyimak video yang sudah ditayangkan tadi, silakan kalian buka handphone kalian di menu materi. Di sini ada juga materi tambahan yang Ibu kumpulkan. Ini ada tentang lihat peta konsepnya, ada perilaku jujur. Nah, di sini ada perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yoga bisa? Ya, ini diklik. Ya. Silakan dibaca Yoga tentang perilaku jujur. Ya, silakan dibaca Yoga. Jujur adalah kesucian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Iya. Apa? Iya, benar sekali ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perbuatan dan perkataan. Lalu amanah. Amanah adalah dapat dipercaya. Ya, nah, dapat dipercaya. Kalau istiqomah yaitu taat dan patuh, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perintahnya.
menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan laporan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota nama Yoga Restu. Bagaimana perilaku salah satu seseorang pejabat tinggi negara melakukan tindakan korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Jawab mengenai seseorang pejabat tinggi negara terhadap melakukan tindak korupsi terutama dana bantuan sosial pada pandemi COVID-19 terutama di negara Indonesia memiliki perilaku yang tercela yang tidak dijadikan sebagai contoh yang baik karena berbuat korupsi memang tidak benarkah dan dihukum sesuai dengan peraturan pemerintah negara Republik Indonesia. 3. Apa menjawab perilaku salah satu seseorang pejabat tinggi negara yang melakukan tindak korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Jawab penyebab perilaku seseorang pejabat tinggi negara melakukan tindakan korupsi pada dana bantuan sosial pandemi COVID-19 ada di Indonesia. Hukum positif Indonesia mengatur perbatasan tindakan pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi agar mengurangi perilaku dan tindakan tersebut dalam pengelolaan dana bantuan sosial pandemi COVID-19 ada di apa yang akan kita lakukan agar tidak terhindar dari perilaku agar tidak terhindar dan masukkan manfaat kita untuk perilaku itu mana dan berkembang. Untuk perilaku itu dan itu mendapat percaya dari orang lain yang banyak mengingatkan terutama hidup setelah tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Contoh perilaku amanah dan lain itu kita dapat orang lain memberikan pandangan simpatik mendorong kesuksesan dalam kehidupan dan berkelanjutan. Kemudian hikmahnya itu kita dapat melaksanakan ibadah, belajar terus menerus hingga paham dalam mentaati peraturan baik yang ada di dalam masa malam maupun di masyarakat dalam menjalankan kewajiban dan masa silang dari memang tidak merasa dipaksa atau dibebani. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ibu kembali ke tempat duduknya. Ibu persilakan kelompok 2 untuk melakukan presentasinya. Siapa yang akan presentasi? Silakan. Ya, ibu persilakan untuk kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusi mereka ya. Silakan diperhatikan kelompok lain. Ibu persilakan kelompok 2. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 enam anggota mereka Naryani dan yang lain akan menyampaikan laporan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana perilaku salah satu seorang pejabat tinggi negara yang melakukan tindak korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Jawaban kami, perilaku salah satu seorang pejabat tinggi negara yang melakukan tindakan korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia yaitu mantan Menteri Sosial Juliari PT Batubara melakukan korupsi dalam program pemberian bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Dapat dilihat bahwa perilaku tersebut tidak bersih, tidak bisa menjaga amanah atas jabatan yang telah diberikan kepadanya, tidak jujur dalam penyelenggaraan dana bantuan untuk masyarakat. Yang kedua, apa penyebab perilaku seorang pejabat tinggi negara yang melakukan tindak korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia? Jawaban kami, orang yang tidak taat kepada Allah, serta keimanan yang sedikit, tidak memiliki rasa takut akan Allah. Walaupun orang lain tidak bisa melihat, tetapi Allah melihat sebagaimana nama-nama Allah yang baik, yaitu
Al-Basir. Hal ini merupakan ciri-ciri orang munafik apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Ya. Tuliskan apa yang dapat kita lakukan atau solusi agar kita terhindar dari perilaku seperti salah satu seorang pejabat tinggi negara yang melakukan tindak korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Salah satu solusi agar kita terhindar dari perilaku seperti salah satu seorang pejabat tinggi negara yang melakukan tindak korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu 1. Memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT. Salah satu perilaku iman kepada Allah yaitu kita tidak boleh berbohong sejak usia dini hingga dewasa, belajar untuk hidup tidak berbohong agar terhindar dari hal yang tidak baik. 2. Salah satu berada di jalan Allah, menjauhi larangannya dan mentaati serta menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen, menjauhi hal-hal yang tidak baik atau yang disebut dengan istiqomah. 3. Tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya, senantiasa bersyukur agar terhindar dari sifat munafik. 4. Selalu melaksanakan segala perintahnya, berperilaku menjauhi larangannya. 5. Senantiasa mengakui segala dosa yang telah dilakukan, berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa kembali. 6. Selalu berkata jujur dan benar, selalu berbuat jujur dan tidak curang, menjaga dan melaksanakan amanah yang dipercayakan. 4. Uraikan contoh dan hikmah serta manfaatnya. Kita memupuk perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 1. Contoh perilaku jujur: mengakui kesalahan. Saat kita melakukan kesalahan, kita perlu jujur untuk mendapatkan ketenangan, mengembalikan menyanggupan hak. Salah satu perilaku jujur yang patut dilakukan dan diperhatikan adalah mengembalikan sesuatu yang bukan hak. 2. Beberapa hikmah perilaku jujur yang dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan dari orang lain. Hidupnya tenang karena tidak dihinggapi kebohongan, membawa kebaikan hidup, terhindar dari sifat munafik, serta perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman meraih surga Allah SWT. 3. Perilaku amanah, menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. 4. Hikmah amanah, mudah mendapat kepercayaan dari orang lain, mendapat derajat yang mulia di masyarakat. 5. Perilaku istiqomah yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut: melaksanakan sholat tepat waktu, belajar terus-menerus hingga paham, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun masyarakat, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 6. Hikmah dari perilaku istiqomah adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa datang. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena ia tekun dan ulet. Orang yang istiqomah dan selalu sabar tentang menunaikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Ya, demikian ya tadi presentasi dari kelompok 2. Berikan tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ibu persilakan kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, di sini
Apa saja contoh mengenai yang ada di sekolah? Contoh Mengenai yang ada di sekolah. apa saja contoh amanah yang ada di sekolah? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya. Apa saja contoh amanah yang ada di sekolah? Tidak mencontek saat ujian, bukan hanya merupakan sikap jujur, namun merupakan sikap amanah. Karena aturan dalam ujian sekolah biasanya ada dilarang menyontek, baik melihat buku ataupun melihat pekerjaan teman dengan tidak menyontek. Maka Anda bisa termasuk orang yang jujur dan amanah. Iya, benar sekali ya. Tidak menyontek merupakan salah satu contoh amanah di sekolah. Tidak hanya jujur, tapi dia juga amanah bertanggung jawab atas dirinya sendiri, yaitu dia berusaha sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Ada lagi yang dapat menjawab pertanyaannya? Restu? Silakan Akang. Ya, silakan Laksana. Dalam proses belajar biasanya ada tugas yang mesti dikerjakan secara berkelompok, dan dalam suatu kelompok akan dibagi tugas untuk setiap orang. Dengan mengerjakan tugas yang diberikan kepada kamu, maka hal tersebut merupakan contoh sikap amanah. Iya, benar sekali. Seperti saat ini tadi ya, kita bekerja kelompok. Jadi ada amanah tugasnya masing-masing. Harus saling membantu. Ya, membantu. Lalu kerjasama dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas kelompoknya ya. Ya, siapa yang ingin bertanya lagi? Ayo, Ya, silakan Sebina. bagaimana menyikapi teman yang mengejek kita di sekolah? Bagaimana menyikapi teman kita yang mengejek kita di sekolah? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, juga. tetap istiqomah walau diajak teman sekolah atau siapapun itu, usaha untuk menjaga perbuatan baiknya di jalan Allah secara konsisten dan tidak berubah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Istiqomah senantiasa merasa dengan Allah, tenang hati dan pikirannya, pandai mendengar takbir, tidak takut dan Iya, benar sekali ya. Saat kita diejek teman di sekolah, kita harus tetap istiqomah. Ya, kita harus tetap istiqomah. Kita tidak boleh kembali mengejek teman kita. Kita harus istiqomah. Kita harus taat kepada Allah. Bahwa suatu keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Ya, benar sekali. Ya, dapat disimpulkan dari diskusi kali ini bahwa pejabat yang tadinya korupsi, bagaimana cara kita untuk tidak mencontoh perilaku tersebut, yaitu dari dini ya, kita berusaha berperilaku jujur sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 42, bahwa katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah ya. Kita harus amanah, menjaga amanah. Misalkan Laksana meminjamkan buku kepada Restu, jadi Restu harus mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan ya. Sedangkan istiqomah kita harus taat atas ketetapan Allah dan mematuhi perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi untuk diskusi tanya jawab hari ini Ibu cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 telah berdiskusi. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Semangat ya. Kita lanjutkan. Setelah ini kita lanjutkan melakukan penilaian. Penilaian yaitu kalian silahkan buka handphone kalian. Di sini di menu ada pilihan menu evaluasi ya. Nah, nanti
Kalau sudah selesai, ditaruh di atas meja, nanti Ibu akan cek nilai kalian masing-masing. Kalian harus jujur ya, menjawabnya, tidak boleh menyantek ya. Sesuai dengan pembelajaran hari ini kita harus jujur. Di video sampai bulan dijawab. Ini sudah selesai ya, Bapak? Apakah sudah selesai semua? Ya. Ini apa sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, Ibu akan melihat ya hasil perolehan nilai kalian. Catat ya. Ya, sangat mudah sekali ya untuk menjawab pertanyaannya langsung di handphone kalian ya. Seperti bermain game, kata Yoga. Benar Yoga? Iya. Karena kita tidak ada sinyal ya, jadi di offline saja. Kalian bisa menjawabnya secara offline, kita tidak bisa online ya, tapi sudah ada soal di dalam aplikasi yang sudah diberikan. Nilai yang pro ini nanti Ibu harapkan kalian dapat belajar lebih giat lagi ya. Yang sudah nilainya tinggi tetap harus belajar lebih giat. Yang pertama yoga. Yoga mendapatkan nilai 80. Restu 80, Rahayu 100, Nur Hasana dapat 100, lalu Sepina dapat 80. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah melaksanakan evaluasi, lalu Ibu dan kalian akan menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangannya. Ya, yoga. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita telah belajar belajar jujur yang artinya dapat dipercaya. Kita melaksanakan diskusi kelompok terkait diskusi dan diskusi solusi agar kita terhindar dari korupsi. Oh iya, jadi hari ini kita berdiskusi ya tentang perilaku permasalahan suatu pejabat negara yang korupsi. Jadi dari perilaku tersebut kita harus membiasakan diri kita sejak dini agar kita menjauhi hal-hal yang demikian. Kita harus bersikap jujur, kita harus amanah dan istiqomah. Saat pejabat itu mendapatkan jabatannya, harusnya memberikan contoh kepada rakyat dan masyarakat
baik tidak boleh kita contoh karena tidak mencerminkan perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Tidak amanah dalam atau dengan jabatan yang dia peroleh. Hal ini tidak boleh kita tiru. Kita harus berusaha memupuk rasa jujur dari sekarang agar kita kemudian menjadi pejabat yang amanah, jujur dan istiqomah. Iya, jadi dari kesimpulan pembelajaran hari ini kita dapat melihat, kita ambil sisi positifnya bahwa kita tidak boleh meniru perbuatan yang tidak baik dari pejabat negara yang telah kita ambilkan tadi ya, telah korupsi bantuan sosial. Kita harus menjadi generasi yang amanah, jujur, dan selalu taat kepada Allah, yaitu sifat istiqomah, menjauhi setiap larangan dan melaksanakan perintahnya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya, kita selamat dunia dan di akhirat. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kepada kalian selalu berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah baik di sekolah maupun di rumah dan lingkungan masyarakat ya. Karena awal dari kejujuran yaitu ditanamkan sejak kalian sekolah ini, sejak kalian dini, agar menjadi generasi yang baik ya. Saudara, dalam pembelajaran kali ini apakah ada yang memiliki kendala atau yang tidak dimengerti? Enggak, Bu. Tidak ada ya. Semangat semuanya? Semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kalian pulang, Ibu harapkan kalian mencontoh perilaku yang jujur, amanah, dan istiqomah. Dari hasil diskusi tadi kalian mendapatkan solusi agar kalian dapat berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Ibu ingatkan kepada kalian agar di rumah selalu melaksanakan sholat ya. Ya, Bu. Sholat 5 waktu, tetap patuhi protokol COVID-19. Ini merupakan wujud nasionalisme kita. Berperilaku jujur ya, berperilaku jujur agar kita selamat dunia dan akhirat. Jangan lupa ya untuk belajar kembali di rumah ya, diulang kembali materinya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi semua hidup bersih jadi nyaman ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Ini alhamdulillah ya, kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran dan pulang, kita harus berdoa dulu ya. Silakan Nolasana untuk memimpin doa hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukupkan pembelajaran sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.